Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini silaturahim di penghujung acara kuliah kerja nyata dari mahasiswa UPSR yang terdiri dari 10 orang. Alhamdulillah sampai hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah, ini yang patut kita syukuri dan harus selalu bersyukur. Saya selalu mengajak dalam keadaan apapun kita harus wajib untuk bersyukur, karena dengan bersyukur itu kita insya Allah akan dapat nikmatnya. Pun dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang sedang sedih, dalam keadaan apa yang dalam keadaan harus bersyukur. Saya ucapkan terima kasih untuk semua adik-adik mahasiswa yang sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu di sini untuk ya saling berbagi antara dari mahasiswa dengan anak-anak juga, dengan Bapak Ibu guru, yang mana ya seperti inilah SD di pegunungan yang jauh dari keramaian kota. Jadi kalau tempatnya seperti ini menjadi pengalaman rupanya dengan yang mungkin tidak akan pernah terlupakan sampai akhir hayat. Saya pernah di lereng Gunung Prau, ini termasuk lereng atau kaki Gunung Prau di lereng utara di. Insya Allah apa yang sudah di sini, apa itu positif, apa negatif, itu akan menjadi menjadi bekal untuk wawasan kedepannya. Ya, setelah meninggalkan bangku kuliah, karena namanya kuliah kerja nyata itu ya di lapangan di masyarakat ini. Ya. Bisa belajar sebenarnya tentang apa sih yang harus dilakukan nanti ketika terjun di masyarakat. Ibaratnya singkat kata itu ya belajar jadi orang buah, belajar jadi anggota masyarakat. Di sini untuk dengan masyarakat setempat ya di Sidoarjo, Bangkalan, kemudian ke sekolahan dan sebagainya. Saya hanya mengajak untuk apa yang sudah ada di sini, monggo untuk bisa yang positif itu nanti bisa digunakan sebagai bekal. Kalau ada yang negatif pun itu ada manfaatnya, yaitu untuk sesuatu yang ya ambil sisi hikmahnya lah. Karena saya itu memang orangnya apa itu positif negatif itu pasti ada pembelajaran yang dapat kita petik, gitu, ya. Jadi jangan salah sangka kalau hal negatif itu kok tidak ada pelajarannya. Kadang-kadang kita itu belajar dari sesuatu itu yang negatif, ya. Dengan negatif mungkin kita misalnya ini kesandung, ya, kan negatif, kejeglok negatif, tapi kita dari kejeglok kesandung itu nanti kan kalau kita jangan kejeglok lagi, nanti dari kesandung itu lah. Artinya kita pintar-pintar pandai-pandai mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Berikutnya saya mungkin memberikan sesuatu bukan bekal sih, tapi pengalaman saya untuk panjenengan semua dari mahasiswa maksudnya. Nanti kalau terjun di masyarakat, panjenengan itu harus bisa perform, harus bisa mengaplikasikan ilmunya dan jangan minder, ya jangan minder, karena sepintar apapun, seterampil apapun, sepandai apapun, kalau minder itu udah gak gunanya. Harus percaya diri, itu luar biasa. Mentalnya harus biasa. Dengan percaya diri maka semuanya akan bisa lebih maksimal di bawah atau disampaikan. Ya, apa tadi? Harus percaya diri. Karena susah melatih percaya diri. Mungkin ilmu yang pengetahuan mudah didapat, tetapi rasa kepercayaan diri atau percaya diri itu kadang-kadang susah dibentuk. Apalagi menurut saya yang masa kecilnya ini kadang-kadang sering dimarahi orang tua dalam keadaan sering takut, itu biasanya terbawa sampai tua. Jadi minder. Karena secara psikologis kalau anak sering dimarahi, sering dibully, sehingga itu biasanya kurang percaya diri. Makanya saya juga mengajak Bapak Ibu guru untuk jangan sekali-sekali kamu bodoh, kamu tidak bisa, kamu tidak pintar, itu jangan. Karena nanti akan membunuh karakter, menjadi kurang percaya
Jadi makanya ya yang paling penting adalah kita bisa memahami diri kita itu seperti apa sih, kita itu punya apa dan kita itu punya plus minus apa. Susahnya itu. Kalau memahami orang lain biasanya gampang, ya kan? Motret orang lain gampang, tapi memotret diri sendiri itu susah. Makanya saya pesan satu itu tadi, percaya diri harus wajib itu dimanapun tempat harus percaya diri, tapi ya jangan over. Kalau percaya over nanti enggak over sendiri. Istilahnya lebih apa? Ya nanti ya bisa membahayakan juga kalau percaya diri berlebihan ya. Nah, misalnya pakai percaya dirinya nyetok mobil nang tengah jalan raya kan, orang gone ya kan, ya percaya diri itu dari terus. Nah, mereka gitu. Itu so percaya diri yang berlebihan. Nyetok mobil dengan kemudian yang kedua, berusaha untuk memahami diri sendiri. Saya itu pintarnya apa sih? Saya itu sudah bisa apa sih? Saya itu punyanya apa sih? Saya itu kurangnya apa sih? Dengan memahami diri sendiri lebih baik, insya Allah akan bisa membawa diri kalian masing-masing itu sesuai dengan proporsinya atau sesuai dengan kemampuannya. Ya, dan itu kalau bagi saya itu wajib untuk belajar memahami diri sendiri terus menerus, karena orang secara fisik maupun secara mental itu berkembang terus sampai dengan apa ya? Yang sehat itu sebelum hidup itu pasti berkembang. Mungkin perkembangannya ada yang naik, ada yang jelas berubah. Nah, itu memahami diri sendiri itu sangat penting. Pertama adalah percaya diri. Kemudian yang kedua adalah memahami diri sendiri. Apa sih kurangnya saya? Apa sih kelebihannya? Dengan memahami kelebihan dan kekurangan pada diri, insya Allah kita akan bisa membawa diri dengan lebih baik dimanapun tempatnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah kalau bahasa peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjuk. Di mana panjenengan ada di suatu tempat baru, berusaha untuk menyesuaikan diri, walaupun mungkin bertentangan dengan hati nurani, tetapi setidak-tidaknya menyesuaikan diri. Artinya kita itu tidak bisa memaksa orang lain berubah, tapi kita itu yang lah yang berubah menyesuaikan diri. Mbak, ya, ayo aja. Sama aja Pak. Ya, ini suruh memaksa, karena harus begini ya bisa, tapi ya begini yang menyesuaikan dengan teman. Nanti kalau saling menyesuaikan insya Allah aman. Tapi kalau sudah, kamu harus ikut saya, kamu harus nanti bentrok. Karena kalau sudah sama-sama punya kepentingan harus ikut saya kan seluruh bendera DKP. Nah, tapi dengan apa tadi menyesuaikan, insya Allah itu akan membuat kebaikan. Contohlah dengan di Bakaran, ya kan? Budaya akan Bakaran itu seperti itu ya, dengan menyesuaikan. Jangan terus dumet bedo, seneng orang jangan seperti itu. Insya Allah dengan menyelesaikan kita di suatu tempat, bukan berarti menyelesaikan itu kita misalnya hal negatif itu negatif, enggak. Ya setidaknya memaklumi lah, jangan kita terus mentang-mentang itu negatif menurut kita, itu negatif jangan malah sakluk. Jangan. Artinya kita menyelesaikan ya, memaklumi sebagainya. Dan berikutnya, nggak apa-apa ya, untuk bekal lah ini, apa namanya, kenang-kenangan dari saya. Kemudian berikutnya apa tadi? Monggo coklat. Tadi yang pertama adalah percaya diri harus wajib, kemudian kedua memahami diri sendiri, yang ketiga itu menyesuaikan diri di mana tempatnya, dan yang keempat itu paling. Tapi yang jelas secara umum, oh ya tadi yang lain itu ingat lagi bahwa kita itu wajib untuk berprasangka baik terhadap apapun, terhadap orang lain, apalagi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya ketika kita misalnya mendengar sesuatu bahwa si A itu jelek, jangan kita ikut-ikutan memfonis jelek. Walaupun dia itu memang benar-benar jelek, tetapi kita usahakan jangan ikut-ikutan memfonis jelek atau memfonis jelek. Artinya apa? Pengalaman Pak Wahyu di bawah selama 30 tahun, alhamdulillah Pak Wahyu itu pernah gelutan karo wong tahu, digeluti yo tahu. Alhamdulillah. Dimalingi yo tahu. Dimalingi pada rumah kita tinggal seminggu. Dulu waktu masih di perumahan, karena saya tuh satu-satunya guru yang pernah meninggal apa namanya bertepatnya di rumah dokter dulu di Wonosari selama setengah tahun. Itu tak tinggal di kebumen ayam kecil-kecil itu saya pulang sih gede-gede itu pernah. Yo ora ilang.
Itu karena apa? Karena menurut saya ketika kita berprasangka baik, husnudon kepada orang, sekalipun itu orangnya orang jahat, orang itu kita tetap husnudon bahwa boleh jadi dia orang jahat, tapi kalau tidak menjadi kita kan bagi kita bukan orang jahat sebenarnya, ya kan? Orangnya bukan kayak perampok, ya boleh jadi memang perampok beneran, tapi kalau beneran perampok kita kan masa kita juga akan mempunyai perampok? Kan kita harus positive thinking. Dan enggak lah sama saya saja baik kok. Dia orang baik, harus kita ngerti. Artinya apa? Ketika kita berprasangka baik, husnudon kepada siapapun, bahkan kepada makhluk tidak hidup, pokoknya kepada siapapun, itu insya Allah akan membawa memantul balik kepada kita aura positif. Misalnya nih suatu saat dengan ini kan masih single ya, dapat jodoh, kemudian orang mertuanya ya sudah husnudon saja. Jangan terus udon ini. Insya Allah walaupun mertuanya jelek sama kita ya kita harus berprasangka baik dan kita menyesuaikan. Insya Allah nanti ketemunya kan baik. Jangan kita ikut-ikutan terus udon. Nah, berprasangka tidak baik. Seperti itu. Apa tadi pertama? Percaya diri. Ya, beda antara percaya diri dengan tidak percaya diri. Kalau tidak percaya diri sama Pak Wai contoh sendiri. Karena tidak percaya diri maka Pak Wai tidak berani memandang penjenengan. Pak Wai itu ngomongnya seperti ini atau mungkin membananya ke sana. Adik-adik sekalian, mahasiswa, ketok aneh kan? Aneh. Tetapi dengan memandang secara keseluruhan seperti ini itu kan mantap, ya kan? Walaupun tidak terus pandangnya Mbak Jiato, tapi secara keseluruhan tak pandang. Itu namanya percaya diri. Beda dengan tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu mandiri lono. Adik-adik sekalian nanti setelah pulang dari sini jangan main muka rumah bagus banget. Itu contoh. Keduanya tadi memahami diri. Saya setiap orang itu pasti punya kelebihan, pasti, dan punya kekurangan itu juga pasti. Pahami diri sendiri, belajar memahami diri itu terus hidup. Yang ketiga, menyesuaikan diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit menyesuaikan diri dengan keadaan tempat yang baru. Yang keempat, wajib untuk selalu berprasangka terhadap apapun, terhadap situasi. Ya. Dan yang terakhir 5, ini saya mengajak panjenengan untuk sesuatu itu kita hadapi dengan rasa syukur tadi, dengan selalu bersyukur dalam keadaan apapun, walaupun kita mungkin dalam keadaan sedang sedih, tetapi wajib untuk selalu bersyukur. Kelangan dompet kok bersyukur kan angel kadang-kadang, tapi itu wajib. Lah untuk dompet itu sing hilang ya kan. Coba kalau yang hilang itu sama bajunya kan kudu. Dompetnya sak tambine over kudu ya kan. Atau mungkin hilang sama anggota badannya, tangannya hilang. Makanya tetap bersyukur. Jadi jangan untungnya seperti itu. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang berduka itu tetap makanya saya kalau berduka itu misalnya sesuatu yang negatif ya subhanallah walhamdulillah itu kan bukan kita ada apa ya? Mbak Turi itu sama Ustaz. Jadi seperti itu ya, selalu bersyukur. Kalimat yang simpel tapi susah dilakukan adalah bersyukur. Bersyukur dalam keadaan pena itu gampang. Bar nomor duit alhamdulillah ya kan, tapi bar dikurangi duitnya kon alhamdulillah angel kan, tapi itu menurut awal itu dalam keadaan apapun harus ya sambil sabar kan. Jadi syukur, sabar, ikhlas itu 3 kata yang apa ya istilahnya, jadi kesatuan lah. Nanti syukur ya terus hadapi dengan sabar. Kalau duit misalnya yang putri-putri ini suatu saat berkeluarga akhirnya dikei apa namanya uang sama masih misalnya di repot ya kan, ya syukur sabar, mendingan masih sih sayang ya kan, kasih usaha. Kemudian yang kedua sabar, ikhlas untuk menjalani kehidupan. Karena kehidupan ini semuanya mau apapun itu adalah memang sudah takdir yang maha, yang sudah lalu itu takdir, tapi yang belum kecuali mati, dan jodoh itu adalah nasib. Makanya ada kata mengejar nasib atau mengadu nasib. Nah, yang belum terjadi dengan kejar nasib. Itu seperti itu. Jangan membatasi diri sendiri supaya bisa berkembang dengan leluasa. Ingat ketika kita ada kepompong nempel di daun, kita buka kepompongnya itu nanti akan mati, tidak jadi kupu-kupu. Ya kan? Tetapi dengan dibiarkan
dibiarkan saja, dia berkembang dengan sendirinya. Kepompong itu akan jadi kupu-kupu yang sehat, bisa terbang. Maka biarlah diri kita itu berkembang, jangan membatasi diri. Dan juga jangan membatasi orang lain seperti anak kita, adik kita, atau siapapun. Gue sampai dia usah sekolah dulu semuanya yang ini. Gue sampai ada di ini, gue sampai ada di ini. Kerjalah cita-citamu setinggi langit seperti itulah. Dan dengan cita-citamu setinggi langit itu yang betul memang seperti itu. Karena kalau sudah membatasi ya sudah seperti itu saja, karena sudah dibatasi dengan usapan dan pikiran. Padahal potensi diri kita itu luar biasa. Otak kita itu yang bekerja hanya sekian persen. Kalau kita kembangkan, sudah tidak usah sampai 90%, sampai 50% kemampuan otak kita itu sudah mengukuli komputer. Asli. Nah, komputer sih gak ada, tetapi kebanyakan kita itu dibatasi oleh dogma-dogma yang ada sehingga bisa ini, akhirnya ya seperti itu, ya kan? Nah, itu seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang Pak Wahyu sampaikan, dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf juga kalau di sini menurut saya kadang tidak mengenakan, yang penting tetap bersyukur. Kalau ketemu manusia seperti Pak Wahyu dan teman-teman dulu yang putih-putih ini, insya Allah pada yang baik hati dan tidak sombong. Itu apa Pak Bung sini. Ini menurut saya ini yang terbaik di dunia. Dunia fantasi. Ya seperti itu ya. Jadilah yang terbaik untuk minimal untuk diri sendiri. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf selama di sini banyak kekurangan. Ya pokoknya sambil anggap saja itu pengalaman yang membahagiakan. Seperti itu ya. Terima kasih. Selamat nanti kalau sudah penarikan dari visa. Selamat kembali ke kampus dan selamat kembali ke rumah. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, selalu diberikan umur panjang dalam keberkahan. Yang paling utama adalah apa yang dicita-citakan itu Amin Allahumma. Ya Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu berikan yang sangat luar biasa, semoga semuanya menjadi masukan yang terbaik untuk kita berkembang ke depannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang luar biasa memberikan kesempatan untuk berkembang, memberi saran dan masukan juga. Semoga Pak Wahyu dan Bapak Ibu Guru mendapatkan kesehatan selalu dalam lindungan Amin. 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 Semuanya menjadi keberkahan bagi Pak Wahyu dan Bapak Ibu. Amin. Setelah ini kami ada prosesi penyerahan penghargaan Pak sedikit. Kenang-kenangan Oh, dari kenang-kenangan. kami. Oke, kenang-kenangan dari kami yang akan diberikan oleh Mas Ketua kepada Pak Wahyu. Coba Saya. biar Pak Wahyu ingat kita terus. Di sini depannya apa depan sana? Depan sana. Oh, okay. Tapi kalau bisa jangan dipanasan kalau udah baik kalau gitu. Oh gitu.